Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yudi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ronaldo Pratama dari Lagro Ekstensi Sore dengan NRP 234010446. Pada hari ini saya izin berkesempatan untuk melakukan presentasi mata kuliah perilaku konsumen dengan judul kelompok rujukan. Oke, sebelumnya apa sih itu kelompok rujukan? Kelompok rujukan adalah individu atau kelompok yang menjadi acuan dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku konsumen. Konsumen yang sangat sering dipengaruhi lingkungan sosial saat mengambil keputusan pembelian. Sebagai contohnya di era digital, kelompok rujukan berkembang melalui media sosial, influencer, komunitas online, dan review produk. Dan hal ini tuh sangat-sangat penting bagi pemasaran karena dapat mempengaruhi loyalitas dan daya aspek untuk keputusan pembelian. Sebagai contoh tadi media sosial sebagai platform untuk influencer atau komunitas online melakukan iklan, memberi iklan atau menginfluence kepada pembeli untuk melakukan pembelian dan untuk mereview produk, dan terjadilah pembelian seperti itu. Yang kedua, tipe-tipe kelompok rujukan. Kelompok rujukan itu terbagi ada 3. Yang pertama ada kelompok referensi asosiatif, referensi aspirasional, dan referensi disosiatif. Yang pertama, kelompok referensi asosiatif, yaitu kelompok yang diikuti atau dijadikan acuan karena pengaruh sosial. Seperti contoh, kita dapat informasi rujukan dari keluarga, teman, komunitas, blogger, dan influencer sebagainya gitu ya. Itu tuh istilahnya kita tuh mendapat informasi, mendapat rujukan, mendapat saran untuk membeli hal ini nih, dapat rekomendasi dari teman. Contohnya nih, bro, kamu dapat ini bagus deh kayaknya buat kamu dipakai sehari-hari, seperti itu. Dan akhirnya kita tertarik nih karena kata teman saya bagus, kata keluarga saya bagus, kata blogger, kata influencer itu bagus gitu. Akhirnya kita terpengaruh rekomendasi mereka dan akhirnya kita membeli barang tersebut. Seperti itu contohnya. Yang kedua, kelompok referensi aspirasional. Kelompok yang ingin ditiru gaya hidup atau pencapaiannya. Sebagai contoh itu artis, atlet, pengusaha sukses, dan tokoh publik. Sebagai contoh maksudnya apa sih itu tuh? Maksudnya kita tuh terinspirasi dari artis, atlet, pengusaha sukses, tokoh publik karena mereka tuh memberi motivasi atau memberi contoh kepada kita sehingga kita tuh istilahnya termotivasi untuk melakukan atau membeli hal tersebut karena kita tuh terinspirasi dari mereka agar seperti mereka, seperti itu. Jadi terinspirasi intinya tuh seperti itu. Dan yang poin ketiga, kelompok referensi disosiatif, kelompok yang ingin dijauhi karena nilai atau perilakunya yang negatif. Sebagai contoh, penipu, pecandu narkoba, cyberbully. Itu sebagai contoh kita ambil deh contoh dari bandar narkoba. Kita dapat info, ini jangan seperti itu, jangan seperti kelompok ini karena mereka terkenal jahat, mereka terkenal memberi dampak negatif bagi lingkungan kita karena mereka mungkin pengedar narkoba dan sebagai lainnya gitu ya. Atau contoh, jangan dekat-dekat sama dia cyberbully, tidak baik, tukang pembuli gitu. Seperti itu contohnya kalau kelompok referensi disosiatif, seperti itu. Dan yang ketiga, membership group. Apa sih itu membership group? Membership group adalah kelompok tempat seseorang menjadi anggota dan mengikuti nilai kelompok tersebut. Jadi bukan hanya terinspirasi, bukan hanya pengen jadi seperti itu, tapi kita terjun langsung menjadi bagian kelompok grup membership itu. Sebagai contoh, jenis membership group ada 2, yang satu formal dan informal. Kita mulai dari yang formal dulu. Yang formal itu terbagi dari 3, organisasi, kelompok bisnis, dan alumni. Sebagai contoh, kita tuh menjadi anggota dari organisasi atau membership kelompok alumni atau kelompok bisnis. Untuk untuk istilahnya tuh kita memberikan berkontribusi melalui organisasi atau kelompok bisnis ataupun alumni sebagainya, seperti itu. Dan yang kedua tuh ada informal. Informal tuh kita menjadi bagian dari anggota keluarganya atau PR group tuh teman sebaya lah istilahnya PR group tuh, dan ataupun teman dekat. Kita menjalin relasi, membuat kelompok rujukan dari keluarga atau teman sebaya atau teman dekat, merekomendasikan produk ini itu untuk melakukan proses pembelian, seperti itu. Berdasarkan intensitasnya kita terbagi 2, primary group dan secondary group. Primary group tuh istilahnya hubungan dekat atau intens yang selalu kita
istilahnya kita selalu ada di bidang itu. Sebagai contoh yang tadi, keluarga, teman sebaya, atau organisasi OSIS dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau yang secondary group itu hubungan tidak terlalu dekat. Sebagai contoh mungkin tadi alumni atau kelompok bisnis yang baru, istilahnya baru bikin lah, baru terjun gitu ya. Atau yang mungkin jelas alumni, kita kan nggak selalu bakal terus bareng-bareng sama kelompok alumni untuk melakukan sesuatu hal gitu ya. Tapi kita tuh melakukan dengan kelompok alumni itu mungkin saat ada event tertentu gitu ya, kita melakukan mungkin menjual barang sesuatu atau merekomendasikan barang sesuatu hanya sementara, karena kan hanya bergabung sama alumni sementara aja, seperti itu. Terus yang slide keempat, kelompok referensi asosiasi terbagi 3. Yang pertama, kelompok rekomendasi orang terdekat. Kita mendapat rekomendasi dari siapa nih? Dari orang terdekat. Atau contoh kita dapat ada yang menawarkan, kamu beli motor itu aja, cocok sama badan kamu, kayaknya bagus gitu. Mungkin dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial, dan akhirnya kita tertarik untuk membeli, dan itu namanya disebut rekomendasi dari orang terdekat, seperti itu. Dan yang kedua, opini konsumen online. Sebagai contoh dari blog, forum online, review produk, media sosial, dan sebagai contoh nyatanya adalah kita scroll Shopee nih contohnya untuk membeli baju gitu ya. Terus ada reviewnya, penilaiannya, ada yang memberi nilai 1-5. Kita otomatis kan lihat dulu dong yang satu jeleknya gimana nih. Terus ternyata banyak yang kasih nilai 5. Akhirnya kita tertarik untuk membeli, dan itu contohnya adalah kita membeli dari opini konsumen online, review produk, seperti itu. Atau misalkan contoh kita saat scroll IG, ada di snapgramnya tuh ada link blog dari si SG-nya itu memberikan info, oh ini bagus nih produknya, kalau mau scroll ke bawah atau klik link di bawah. Nah itu contohnya. Dan yang ketiga, situs web bermerek. Konsumen mempercayai merek dengan reputasi baik dan konsisten. Nah contohnya, kita kan istilahnya kalau misalkan membeli sesuatu barang, tidak mungkin dong asal mencet linknya doang gitu ya. Kita juga harus lihat dulu nih, ini linknya dari mana gitu, apakah terpercaya atau bodong gitu kan. Kita lebih memilih link yang terpercaya daripada yang bodong gitu. Makanya kita pilih situs web yang bermerek, seperti itu. Dan yang kelima, kelompok referensi aspirasi. Kelompok yang dijadikan panutan walaupun bukan anggota langsung. Sebagai contoh, konsumen ingin meniru gaya hidup, penampilan, kesuksesan. Sangat sering digunakan dalam strategi endorsement dan influencer marketing. Apa sih maksudnya gitu ya? Sebagai contoh, kita meniru memakai skincare karena artis Korea itu bagus, mukanya glowing gitu ya. Akhirnya kita membeli skincare yang sama dan memakai produk tersebut dan membeli produk tersebut dan sampai repeat order. Itu kita namanya disebut kelompok referensi aspirasi, karena memberikan inspirasi kepada kita gitu, seperti itu. Ataupun gaya hidupnya bagus nih, aku mau ikutan, aku tahu atau saya follow gitu ya, karena bagus gaya hidupnya, sehat, seperti itu. Dan yang terakhir, slide ke-6, kelompok referensi disosiasi. Kelompok yang dihindari oleh individu karena dianggap negatif. Sebagai contohnya ada bentuk disosiasi alasan budaya. Yang kedua, selebriti dengan citra buruk. Yang ketiga, perusahaan dan reputasi negatif. Yang keempat, kampanye anti perilaku buruk. Tujuannya tuh menjaga citra diri dan menghindari penilaian sosial negatif. Sebagai contoh, kita tahu nih ada si artis ini tuh attitude jelek, atau influencer ini attitude jelek, tukang nyebut kata kasar ataupun toxic gitu ya, memberikan influence yang buruk kepada kita. Dan akhirnya kita mengecap kelompok itu sebagai referensi disosiasi. Itu contohnya, karena isinya mereka memberikan influence yang buruk. Sebagai contoh, kampanye anti perilaku buruk. Sebagai contohnya tuh kita membuat kampanye atau membuat slogan anti narkoba, anti cyberbullying, dan lain sebagainya. Atau misalkan kita membuat komunitas menjaga lingkungan sungai agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu contohnya. Ya, dan sekian, terima kasih presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Bapak Romi di slide selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.